Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir hari ini di acara desiminasi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait budaya positif. Ini adalah ilmu baru yang sudah saya terima dari pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4. Dan pada hari ini insya Allah saya akan desiminasikan apa yang sudah saya terima dari pembelajaran saya selama di modul 1.4 ini kepada Bapak Ibu, supaya imbas positifnya bukan hanya saya yang bisa menerapkan di kelas saya, tapi juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu masing-masing, sehingga dapat memajukan sekolah kita bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, mohon maaf sebelumnya belum perkenalkan diri. Saya ini Trihari Sofitriani. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bogor dari SDN Kedung Badak 2. Oke, di sini konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini ada 8 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, poin yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah dengar apa itu berdiferensiasi? Sudah dengar? Apa itu kira-kira Bapak Ibu? Apa sih yang disebut berdiferensiasi itu apa sebetulnya? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya mungkin? Terima kasih Bu Fitri. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya tahu itu pembelajaran yang kita rancang untuk kita laksanakan berdasarkan kebutuhan peserta didik, dari mulai gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, profil belajar. Jadi kita menyesuaikan prosesnya berdasarkan kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih Bu Nisa atas jawabannya. Betul, Bapak Ibu, saya sangat sepakat dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nisa. Berdiferensiasi itu dasarnya kan different ya Bapak Ibu, artinya berbeda. Kenapa? Dalam melakukan kegiatan pembelajaran kita harus menerapkan prinsip berdiferensiasi. Karena setiap anak itu tidak bisa kita samaratakan Bapak Ibu. Setiap anak memiliki pemikiran yang berbeda-beda, minat dan bakat juga yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita mengajarkan anak di kelas, ketika dalam proses pembelajaran, kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana cara kita mengajarkan mereka. Itu harus berbeda karena setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, termasuk dalam gaya belajar. Ketika anak yang memiliki gaya belajar auditori atau mengandalkan pendengaran, kita tidak bisa menggunakan media pembelajaran yang mengandalkan visual. Apa yang kita sampaikan tidak akan terserap dengan baik oleh siswa. Karena apa? Karena pembelajaran yang kita terapkan tidak sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kita lakukan tentunya untuk memfasilitasi setiap kebutuhan murid. Karena murid kita berbeda-beda, maka dalam melakukan pembelajaran pun kita harus mampu memfasilitasi perbedaan tersebut, baik itu dalam proses diferensiasi konten atau diferensiasi produk. Ini kita lakukan karena kita sebagai guru, kita berusaha atau berupaya untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Di sini ada dalam melakukan berdiferensiasi ini, tentunya kita mengacu kepada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan kita bersama adalah mewujudkan pelajar dengan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat apa saja sih dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila ini? Ada berapa dimensi kira-kira? 6. Apa aja tuh 6? Coba Bu Caca. Kan Bu Caca jawab 6 kali kita. Apa aja tuh Bu Caca 6? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa lagi? Terus
global, berkebinekaan global, betul. mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Oke, terima kasih teman-teman juga ternyata. Terima kasih Bu Caca. Itu adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan melalui proses pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Dari pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, ada beberapa miskonsepsi yang mungkin Bapak dan Ibu atau bahkan saya sendiri itu sebelumnya memiliki pandangan bahwa seperti ini gitu. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Ilusi mengontrol murid itu kita sebagai guru beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Artinya apa yang dilakukan oleh murid itu bisa diinisiasi oleh kita. Misal ada anak yang sangat malas menulis di kelas. Ketika kita memberi tugas untuk dia selesaikan, ada anak yang tidak mau menulis di kelas. Lalu kita sebagai guru mengontrol murid tersebut untuk siswa tersebut menulis di kelas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita anggap sebagai guru, karena kita sebagai guru dan anak itu adalah murid kita beranggapan bahwa apa yang kita sampaikan akan dilakukan oleh anak tersebut. Padahal bukan seperti itu. Bisa saja pun misal anak tersebut melakukan apa yang kita ucapkan, itu bisa saja terjadi karena mungkin saja paksaan. Sebetulnya dia tidak mau melakukan itu. Sebetulnya batinnya bertentangan dengan yang dia lakukan, hanya karena dia merasa tertekan, karena dia merasa dia sebagai murid dan kita adalah guru, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Itu contohnya. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti pujian, Bapak Ibu. Ketika kita memuji siswa, kita beranggapan bahwa murid tersebut setelah dipuji, dia jadi memiliki keunggulan. Kata Bu Guru saya begini, berarti saya pintar dong, berarti saya begini dong. Anggapan kita ketika kita memuji murid itu adalah memiliki efek positif, padahal tidak selalu seperti itu. Bisa saja itu dapat mendatangkan hal negatif bagi murid tersebut. Misal, ada saja anak yang ketika dia mendapat pujian, dia jadi jumawa. Akhirnya daya belajarnya jadi semakin bukan yang meningkat, malah menurun. Karena dia merasa, aku sudah bisa, kok kata Bu Guru juga aku pintar, gak usah belajar lagi, kamu aja yang belum bisa, kamu yang belajar karena aku mah sudah bisa, kata Bu Guru. Itu contohnya. Jadi memang apresiasi itu penting, tetapi ketika kita terus-menerus memuji anak, tidak selamanya akan mendatangkan efek positif. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya ketika kita sedang di kelas, ada anak yang melakukan suatu kesalahan. Misal, anak tersebut memukul temannya. Sampai, misal teman yang dipukul itu menggunakan kacamata. Efeknya, anak yang memakai kacamata itu kacamatanya sampai pecah. Kita sebagai guru, kita melihat hanya dari sudut pandang si korban yang kacamatanya pecah. Kita langsung serta-merta menyalahkan si anaknya. Kamu lihat si ini ditonjok sama kamu, kacamatanya sampai pecah. Kamu gak kasihan sama dia? Dia jadi tidak bisa melihat dengan baik karena kacamatanya kamu pecahkan. Orang tuanya dia mahal loh memberikan dia kacamata seperti itu. Kita beranggapan dengan kita mengatakan seperti itu, si anak ini menjadi sadar bahwa saya salah, saya tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Memang mungkin betul, tapi ada efek negatif yang datang dari perkataan kita itu. Apa efek negatifnya? Karena kita mengkritik anak tersebut dan membuat anak tersebut merasa bersalah, akhirnya kepercayaan diri dia jadi turun. Dia jadi merasa, aku adalah orang yang paling bersalah. Aku hanya bisa melakukan hal-hal yang negatif. Aku hanya bisa merugikan orang lain. Aku tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang akan tertanam di kepalanya, hanya dari ucapan yang kita lontarkan ke mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Saya yakin tanpa kita sadari, kita semua pernah memaksa anak yang usianya lebih kecil dari kita, mungkin murid atau anak kita sendiri. Karena satu, memang kita merasa usia kita lebih dewasa, ilmu yang kita miliki lebih banyak,
pengalaman hidup yang kita miliki lebih beragam dibanding mereka. Padahal semua anak itu memiliki pengalaman dan kepercayaan mereka masing-masing, dan kita tidak boleh menentang hal tersebut. Jadi kita sebagai guru seharusnya bisa membawa apa yang mereka miliki itu menjadi apa yang mereka yakini, bukan memaksakan apa yang kita percaya kepada mereka. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada stimulus respon versus teori kontrol. Kenapa saya nulisnya versus? Karena sepemahaman saya dari apa yang saya pelajari di modul 1.4 ini, stimulus respon dan teori kontrol ini adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang sudah memiliki atau menunjukkan perkembangan dari yang sebelumnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, realitas kita berbeda. Contohnya tidak perlu jauh-jauh dari kita sendiri Bapak Ibu. Saya dan Pak Roy, kami sama-sama guru kelas 5. Orang menganggapnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan mungkin sama. Padahal belum tentu sama. Meskipun saya dan Pak Roy sama-sama di kelas 5, kita adalah guru paralel, tapi siswa di kelas saya dengan siswa di kelas Pak Roy sudah pasti berbeda. Maka dari itu kebutuhan saya dan Pak Roy tidak akan sama meskipun kita sama-sama di kelas 5. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kecilnya ketika kita melihat orang dengan jabatan yang tinggi. Orang dengan jabatan yang tinggi, taruhlah presiden paling tinggi ya, RI 1 ya Bapak Ibu. Ada orang yang menganggap bahwa jadi presiden itu enak, dikawal, punya privilege sendiri, bisa tinggal di tempat mewah, bisa kemana-mana dengan mudah, punya akses apapun dengan mudah. Tapi di satu sisi orang lain menganggap bahwa jadi presiden itu gak enak, tanggung jawabnya berat, apa yang harus dilaksanakan itu memiliki kompetensi yang tidak sembarangan. Bahkan dalam menentukan orang lain untuk membantu tugasnya pun tidak bisa menunjuk orang sembarangan dan sebagainya. Itu adalah contoh setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dulu di stimulus respon kita itu cenderung memaksakan apa yang sesuai dengan pandangan kita itu kepada orang lain. Jadi orang lain harus mengerti apa yang kita pahami. Sedangkan di teori kontrol kita yang harus belajar memahami dari sudut pandang orang lain. Itu perbedaannya. Kemudian perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Jadi ketika orang melakukan hal yang buruk, kita menganggapnya bahwa orang tersebut sudah pasti salah. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, orang yang maling ayam nih Bapak Ibu. Orang yang maling ayam kita menganggapnya dia maling. Apapun, bagaimanapun alasannya dia maling. Dia mengambil hak yang bukan milik dia. Tapi di teori kontrol kita diajarkan untuk melihat apa sih alasannya orang tersebut ngambil ayam tersebut. Bisa jadi karena memang keluarganya di rumah kelaparan, tidak ada bahan makanan. Sedangkan yang paling dekat dari situ dia juga tidak punya uang, tidak punya pekerjaan dan sebagainya dengan kondisi yang mepet lah begitu. Sedangkan yang paling dekat saat itu mungkin ada ayam lewat depan rumahnya, dia nggak tahu itu ayam siapa, copot atau kemana. Nah itu di teori kontrol kita diajarkan untuk melihat semuanya dari alasannya, tidak serta-merta menjudge, tapi kita harus melakukan semacam penelitian kecil, apa sih penyebabnya. Jadi kita harus tahu dulu apa faktor penyebabnya. Kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Artinya apa yang disampaikan oleh orang lain itu bisa diikuti oleh saya sendiri. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi misal ketika kita sebagai guru diperintah oleh kepala sekolah sebagai atasan kita,
di stimulus respon kita bisa saja mengikuti apa yang diperintah oleh kepala sekolah, terlepas dari apapun perintahnya. Sedangkan di teori kontrol, kita melakukan tersebut bukan karena perintah atasan, tapi karena kesadaran dari diri kita sendiri. Terlepas dari itu di perintah atasan, tapi faktor penyebab kita melakukan hal tersebut adalah diri kita sendiri, bukan karena faktor paksaan dari orang lain. Kemudian sebaliknya dari yang tadi, kalau di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Yang dimaksud pemaksaan ada saat bujukan gagal itu adalah ketika kita meminta tolong atau menyuruh sesuatu ke orang lain, orang tersebut tidak mau melakukannya, maka akan ada penekanan lebih yang kita lakukan agar orang tersebut mau melakukan apa yang kita sampaikan. Kemudian jika di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika orang lain tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan, maka kita berkolaborasi. Kita bicarakan apa sebetulnya, bagaimana pemikiran mereka, lalu mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan, lalu kita mengkolaborasikan pandangan kita, lalu baru kita lakukan hal tersebut bersama-sama. Yang terakhir, model berpikir menang kalah di stimulus respon. Jadi di stimulus respon itu ketika ada pemenang, pasti ada orang yang kalah. Tapi di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya, dalam kegiatan apapun, sebisa mungkin tidak ada orang yang dirugikan. Jadi semuanya akan mendapatkan manfaat masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nah di sini ada disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Artinya disiplin ini mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah dari kata disiplina ini ada kata disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah suatu kedisiplinan yang dilakukan oleh murid tapi berdasarkan kepada diri dia sendiri, bukan karena dia takut karena ancaman guru, bukan karena dia takut dihukum oleh guru, bukan juga karena dia mengharapkan penghargaan dari guru, tapi memang dari diri dia sendiri yang ingin melakukan hal disiplin ini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Kenapa kita bertujuan mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri? Karena mereka dengan memiliki disiplin diri, murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk merubah perilakunya. Jadi perubahan perilaku yang mereka tunjukkan itu bukan berdasarkan dari faktor intrinsik atau dari orang lain, tapi memang dari kesadaran mereka sendiri atau dari faktor intrinsik mereka sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bersifat netral ya Bapak Ibu. Di sini ada contohnya. Karena tadi kita sudah membahas nilai kebajikan, seperti apa sih nilai kebajikan itu? Di sini saya ambil dari 3 nilai kebajikan yang paling sering kita temui di dunia kita sebagai guru, yaitu dunia pendidikan. Yang pertama, nilai kebajikan yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rika, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir, bernalar kritis, kemudian kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Selain itu ada juga dari IBO atau Primary Years Program, yaitu nilai-nilai kebajikan yang terdapat di sana adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, sampai komitmen.
Selain itu ada juga nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, artinya ketika orang lain sedang berbicara kita mendengar atau menghargai orang tersebut, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, supaya nggak ngantuk nih Bapak Ibu, saya punya ice breaking. Bisa kita lihat di depan. Ice breakingnya adalah claps, boom, coklat. Ada contohnya di depan. Claps itu menepukkan tangan. Claps, claps, claps. Kalau boom itu Bapak Ibu mengepalkan tangan tapi ke meja. Boom, 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 boom. Satu lagi ada coklat. Di sini saya yang punya coklatnya Bapak Ibu. Kalau coklat we're happy. Nih coklat ya Bapak Ibu. Di sini saya yang punya coklatnya. Gimana cara ice breakingnya? Saya mau Bapak Ibu nih saya bagikan di tiap meja. Satu meja satu. Oke. Satu meja satu. Oke. Saya mau Bapak Ibu berdiri, kemudian berdiri berhadapan di pinggir-pinggir mejanya. Yo, coba di pinggir-pinggir mejanya. Ya, di pinggir-pinggir mejanya. Kalau misalnya agak sempit yang tengah mungkin bisa didorong Bapak Ibu. Ini didorong ke sini. Nih, biar kamu di sini nih, bisa. Oke, sip. Oke, Bu Rika sebelah sana. Nah, itu di tengah. Coklatnya disimpan di tengah. Menang banyak, Bu Nisa udah menang. Nah, di tengah. Oke, sudah ditaruh di tengah coklatnya Bapak Ibu? Oke, ketika kelas Bapak Ibu tepuk tangan sendiri. Oke, ketika saya bilang kelas, instruksinya ada di saya ya Bapak Ibu. Ya. Boleh, maka gimana enaknya Bapak Ibu? Ini berarti kita lagi di sini. Oke, sudah? Oke, udah nyaman begitu Bapak Ibu? Oke, instruksinya ada di saya. Ketika saya bilang kelas, Bapak Ibu tepuk tangan. Ketika saya bilang boom, Bapak Ibu ketuk mejanya. Oke, ketika kalau saya bilang coklat, baru Bapak Ibu berebut ambil coklatnya. Paham? Oke, coba kita tes konsentrasi biar Bapak Ibu gak ngantuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Flex, 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 boom, flex, boom, 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 flex, flex, boom, flex, boom, 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 flex, cepat. Coba kalau masih lagi coklatnya Bapak Ibu, boleh satu kali lagi. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Boom, 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 flex, flex, boom, flex, boom, flex, boom, 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 flex, boom. Cepat. Gimana Bapak Ibu? Adil dapat satu-satu atau ada yang dapat dua? Yang dapat dua hanya Bu Hani berarti. Bu Nisa nggak dapat. Supaya Bu Nisa nggak nangis bisa dikasih satu. Oke, coba untuk ice breaking kita ya Bapak Ibu. Sudah kembali lagi konsentrasinya? Sudah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada konsep inti yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik itu fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan atau survival. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Di sini contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan, atau hal lain yang berkaitan dengan bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain dalam artian keluarga, teman, rekan kerja, pasangan hidup, teman-teman kelompok kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebebasan, yaitu kita itu jadi mandiri, maksudnya bebas gitu Bapak Ibu, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi dari orang lain, tanpa ada paksaan. Jadi kita itu memiliki pilihan, kita bebas mencoba hal baru, kita mampu mengendalikan diri sendiri tanpa ada arahan atau paksaan dari orang lain. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini diantaranya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Seperti ice breaking tadi, saya lihat Bapak Ibu ada sedikit-sedikit yang tertawa, happy, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Ini adalah keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Yang kedua, ada motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik itu diantaranya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian ada lagi motivasi intrinsik itu adalah tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terakhir, ada motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Contohnya, Bapak Ibu di sini kita semua selama ini sudah berperan sebagai guru, sebagai pendidik. Kita itu mendidik anak bangsa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri menjadi guru ini motivasinya dari mana? Apakah faktor ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Kalau Bu Rika ekstrinsiknya dari apa? Kira-kira karena apa? Karena dorongan orang tua, Bu. Dorongan orang tua. Oke. Ancaman Ancaman. untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan awalnya ya. Oh, awalnya begitu jadi guru karena menghindari hukuman. Berarti bukan kesadaran diri awalnya ya. Oke. Tapi udah setelah nyemplung udah Bu. Jadi setelah terjun ke dunia ini karena yang awalnya paksaan, tapi setelah terjun akhirnya mulai mencintai profesi ini gitu ya. Iya, ya. udah mau. Oke, Terima kasih, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Bu Rika. Oke. Kemudian ada yang menjadi gurunya dari motivasi intrinsik, memang sejak dulu bercita-cita aku ingin menjadi guru. Oh, Pak Oi, mangga coba ceritakan Pak. Cik, ya Bu, saya memiliki motivasi intrinsik menjadi guru yang memang dari zaman kuliah, walaupun di keluarga saya nggak ada yang guru, tapi saya melihat contoh Bapak Ibu guru saya yang dulu, jadi saya memiliki cita-cita jadi guru. Alhasil saya kuliah keguruan, lalu saya menjadi guru sampai sekarang, kira-kira sudah 8 tahun. Oke, tepuk tangan dong untuk Sarah. Saya dulu dong. Oke, boleh mangga. Kalau saya tuh dulunya jadi sini apa nih? Saya karena bapak saya itu polisi. Kata bapak saya kan, kamu jadi kawan ya. Aku nggak mau, aku ditembak sama polisi, sama penjahat. Jadi aku pengen guru. Jadi itu maksudnya apa tuh? Karena oke. Terima kasih Bu Dede. Kalau yang saya dengar dari pengalaman Bu Dede, berarti Bu Dede bisa terjun menjadi guru ini, bisa sekarang berprofesi menjadi seorang pendidik itu awalnya karena motivasi ekstrinsik. Sama seperti Bu Rika. Hanya kalau Bu Rika dari orang tuanya disuruhnya memang untuk jadi guru, gitu ya. Tapi kalau Bu Dede awalnya mungkin ditentang, ya. Begitu. Jadi
sama-sama menghindari ketidaknyamanan. Oke, itu adalah motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi biasanya motivasi perilaku itu berdasar dari kebutuhan dasar tadi. Gitu. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu berdasar kepada kebutuhan yang mereka perlu, gitu. Kebutuhan mereka masing-masing. Nah, kemudian di sini ada 3 faktor, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, hukuman itu terencana, tidak terencana, atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati berdasarkan peraturan yang berlaku. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau di hukuman itu murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Jadi artinya murid itu tidak dilibatkan sama sekali kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi itu murid meskipun dia terlibat tapi tetap ada rasa tidak nyaman yang timbul. Itu di konsekuensi. Kemudian kalau di hukuman itu bersifat satu arah. Jadi cenderung hanya dari gurunya aja, tanpa mendengarkan pendapat si murid. Apakah dia senang melakukan hal tersebut, apakah dia merasa tertekan, dan sebagainya. Biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis, seperti ketika terlambat datang. Karena kamu terlambat sekian menit, kamu lari keliling lapangan. Padahal keterlambatan dia itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan lari di lapangan, tapi itu disuruh untuk dilakukan. Itu namanya hukuman. Kalau di konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Artinya konsekuensi itu sebetulnya masih mirip-mirip dengan hukuman, hanya kalau konsekuensi itu masih berkaitan dengan kesalahan yang dia lakukan. Artinya meskipun dia melakukan hal tersebut dan merasakan tidak nyaman, tapi hal yang dilakukan tersebut masih ada, sedikit banyaknya masih ada manfaat untuk orang tersebut. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan di restitusi itu ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau di restitusi itu Bapak Ibu tidak ada guru yang menghukum, tapi kita mengajak murid untuk menyadari kesalahan apa yang telah mereka buat, lalu apa solusi yang harus mereka lakukan supaya kesalahan tersebut tidak mereka lakukan lagi, ataupun orang yang mereka sakiti dalam suatu masalah itu tidak tersakiti lagi, atau untuk menyelesaikan masalah, untuk mengkelirkan masalah. Itu di restitusi. Kemudian, nah ini saya ada contoh. Misal salah satu tindakannya adalah mencontek pada saat ujian. Nah, ketika sebagai guru mendapatkan siswa mencontek, lalu guru tersebut langsung memberikan nilai 0, atau langsung skorsing, kamu besok tidak boleh sekolah karena hari ini kamu menyontek. Itu termasuk hukuman. Karena apa? Siswa tersebut mencontek, belum tentu yang dia contek itu semua nomor yang dia kerjakan itu hasil mencontek. Maka dari itu sebagai guru kita tidak berhak langsung memberi nilai 0. Bisa jadi si anak dari 10 soal dia sudah mengerjakan 8 soal misal. Hanya ada 2 soal yang entah dia lupa atau dia betul-betul tidak tahu. Sedangkan dia tidak mau mengosongkan soal tersebut. Dia tetap mau mengumpulkan dengan kondisi terbaik, yaitu terisi penuh. Makanya untuk 2 soal yang sisanya dia contek kepada orang lain, tapi apesnya saat dia contek 2 nomor tersebut ketahuan oleh si guru. Maka dari itu ketika ada siswa yang mencontek, kita langsung ngasih nilai 0, itu termasuk hukuman ya. Konsekuensinya rusaknya integritas akademik dan kesulitan belajar. Kenapa rusaknya integritas akademik? Dengan dia mencontek artinya dia sudah mencoret nilai kejujuran. Dia tidak jujur. Padahal meskipun misal yang 2 nomor tadi tidak dia isi, tapi karena 8-nya itu hasil dia pribadi, itu akan lebih dihargai daripada yang dia tambahkan 2 lagi jadi full 10 tapi ada sebagian hasil mencontek. Itu tidak menunjukkan integritas. Kemudian kesulitan belajar. Kenapa saya bilang kesulitan belajar? Karena ketika anak sudah memiliki pengalaman mencontek, dia sudah merasakan, oh saya juga dapat jawabannya meskipun nggak belajar, saya melihat ke orang lain. Akhirnya apa? Motivasi belajar dia jadi turun, sehingga dia merasakan kesulitan untuk belajar lagi gitu. Jadi menganggap bahwa
Itu konsekuensinya. Kemudian restitusinya, mengulang materi yang dicontek dan meminta maaf kepada guru dan teman yang dicontek harusnya tidak tertulis oleh saya. Jadi karena anak tersebut menyadari telah melakukan kesalahan, yaitu mencontek di dalam kelas saat ujian, jadi dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, kemudian dia punya solusi agar tidak terulang lagi dan agar nilai dia tetap baik di kemudian hari. Dia harus mempelajari materi apa yang tadi dia tidak mengerti hingga dia mencontek. Itu restitusi. Dan dia juga meminta maaf. Apa tujuannya minta maaf? Supaya masalahnya clear. Masalah dengan guru karena ketidakjujuran dia di kelas clear, masalah dengan anak temannya yang dicontek pun clear. Itu restitusi. Kemudian tindakan yang kedua sebagai contoh, mengganggu temannya saat belajar. Ini sering dijumpai, mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai ada anak yang suka ngeganggu temannya. Nah, ini kadang tidak selalu anak yang spesial ya Bapak Ibu, kadang anak yang pintar pun begini. Anak yang memiliki kecerdasan akademik pun kadang melakukan ini. Jadi ketika dia sudah selesai, karena dia merasa sudah selesai, tidak ada tugas lagi yang harus dia kerjakan. Sedangkan mungkin tipe belajar dia, gaya belajarnya kinestetik, sehingga dia tidak bisa diam. Dia tidak akan merasa nyaman ketika dia diam, tidak menggerakkan tangan, kaki dan sebagainya tidak digerakkan. Jadi dia lari, ganggu teman yang mana yang masih diam digangguin. Oke? Itu. Dalam ketika kita menemukan anak yang seperti ini, contohnya ketika kalau kita menghukum itu adalah anak tersebut dilarang mengikuti kegiatan ekskul, padahal tidak ada kaitannya anak tersebut mengganggu teman di kelas dengan kegiatan ekstrakurikuler, tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi kita menerapkan hal tersebut sebagai alih-alih agar anak tersebut jerat melakukan kesalahannya, padahal itu tidak akan mendatangkan efek positif Bapak Ibu. Itu di hukuman. Kemudian di konsekuensi yang akan timbul ketika anak tersebut mengganggu orang lain saat belajar, yaitu hubungan dengan teman menjadi buruk, sudah pasti, karena teman yang diganggu tidak akan merasa nyaman. Sehingga kalau anak tersebut tidak merasa nyaman, maka dia tidak akan memiliki hubungan yang baik. Nu aya kesel eta ka temannya, "Ari kamu mah ngeganggu aku melulu, kan aku belum selesai tugasnya," kata yang diganggu. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima si anak yang mengganggu kalau dia melakukan tindak tersebut. Kemudian jadi kesulitan berkonsentrasi, karena biasanya kalau anak yang banyak lari nggak bisa diam itu dia sulit untuk fokus pada satu hal yang harus dia kerjakan. Jadi dia ya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusinya dari tindakan yang dilakukan ini, yaitu meminta maaf tentunya kepada teman, kemudian berusaha untuk lebih fokus. Jadi ketika ada satu tugas yang harus dia kerjakan, dia harus belajar untuk fokus melakukan tugas tersebut. Kalaupun misal tugasnya sudah selesai, dia harus melakukan kegiatan lain yang tidak merugikan orang lain. Dan tentunya kegiatannya yang bermanfaat bagi dia. Ini untuk contoh hukuman. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada apa aja yang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Kemudian ada pemantau. Dan juga ada manajer. Penghukum yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Saya mungkin sharing pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya. Penghukum ini adalah kegiatan posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, yang ketika anak melakukan kesalahan itu guru langsung menjudge tanpa melihat faktor latar belakangnya, tanpa menanyakan alasan dari anak tersebut, tapi langsung menghukum. Dan hukuman yang dilakukannya itu biasanya berkaitan dengan fisik dan psikis. Jadi anak bisa dihukum melakukan apa tanpa ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Misal tadi kita ambil contoh yang pertama, anak yang mencontek. Kamu mencontek ujian, akhirnya si nilai ulangannya dirobek, kemudian sama guru disuruh berjemur di lapangan. Kamu sambil di lapangan hormat ke matahari, hormat ke bendera di bawah terik matahari. Apa kegiatan
yang disuruh oleh guru tersebut berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, Bapak Ibu? Tidak. Apa ketika anak melakukan hal tersebut akan ada efek positif untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat? Tidak. Itu adalah guru sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman pernah menghukum murid, karena saya sendiri sebelum mendapatkan ilmu baru dari sini, terkadang saya menjadi penghukum. Ketika anak tidak mengerjakan PR atau sebagainya, biasanya saya ada tugas tambahan yang saya suruh dia kerjakan yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan tersebut. Itu yang saya pernah lakukan. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya jadi punya wawasan baru bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu salah dan tidak akan memiliki dampak positif bagi anak. Itu. Yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai pembuat rasa bersalah ini, Bapak Ibu umumnya mengutarakan kekecewaan Bapak Ibu kepada anak. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu ngobrol saat ibu sedang mengajar? Ibu capek loh ngomong di depan dari tadi. Memang kamu gak kasihan sama ibu? Ibu juga haus loh. Tapi kamu dari tadi ngobrol aja di kursi kamu. Itu adalah salah satu ucapan yang menunjukkan bahwa guru tersebut adalah pembuat rasa bersalah. Kenapa? Dengan kalimat seperti itu, si anak jadi merasa apa yang dia lakukan itu sangat merugikan orang lain. Apa yang dia lakukan itu bisa merugikan orang lain. Apa yang dia lakukan itu tidak memiliki manfaat bagi orang lain. Meskipun hanya dengan kata-kata seperti itu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Meskipun kita menganggap bahwa dengan mengatakan hal tersebut mungkin akan ada imbas positifnya bagi anak. Anak tersebut jadi merasa iba, akhirnya mereka memperbaiki sikap. Padahal kalaupun ada perbaikan sikap, belum tentu itu karena apa yang kita sampaikan, tapi karena dari rasa bersalah dia sendiri, bukan dari ucapan yang kita sampaikan ke dia. Jadi itu bukannya meningkatkan kemampuan atau motivasi anak, tapi itu justru kita menurunkan motivasi dan semangat belajar anak. Karena dengan perkataan seperti itu, siswa jadi merasa salah, merasa diri dia tidak berharga, merasa apa yang dia lakukan tidak akan bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya. Kemudian meningkat dari posisi itu ada namanya posisi teman, Bapak Ibu. Nah, sampai saat ini terkadang saya juga masih ada di posisi ini. Saya memposisikan diri saya sebagai teman kepada anak. Awalnya kenapa saya pernah menerapkan ini, karena saya pikir dengan saya berperan sebagai teman, maka anak tidak akan ada keraguan untuk menceritakan apapun yang dirasakan. Dia akan menceritakan, menyampaikan alasan yang ada di balik perilaku dia. Alasan yang melatar belakangi kesalahan yang dia lakukan. Padahal dengan posisi teman ini ada imbas buruknya juga, Bapak Ibu. Kenapa imbas buruk? Karena dengan kita memposisikan diri sebagai teman, itu bisa menciptakan kondisi si anak itu jadi ketergantungan terhadap kita. Satu itu, si anak jadi ketergantungan karena dia merasa nyaman berada dekat dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi berkurang rasa respectnya anak gitu. Karena menganggap kita sebagai teman gitu. Itu yang ketiga, sebagai teman. Jadi untuk yang posisi kontrol teman ini ada plus dan minusnya, Bapak Ibu, yang saya simpulkan. Kemudian yang keempat, setelah teman itu ada pemantau. Nah, kalau pemantau ini, Bapak Ibu, biasanya guru menekankan pada aturan yang berlaku. Kenapa kamu telat? Kamu tahu kan aturan kita itu masuk sekolah pukul 7. Kenapa kamu masih begitu? Itu biasanya yang dilakukan oleh pemantau. Kemudian yang kamu lakukan ini bertentangan loh dengan aturan sekolah kita. Itu biasanya yang dilakukan oleh pemantau. Kemudian yang terakhir ada manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol guru yang paling ideal, Bapak Ibu. Posisi kontrol guru yang sebaiknya mulai sekarang bisa kita usahakan, kita upayakan untuk kita lakukan sehari-hari secara konsisten. Karena dengan posisi manajer ini,
kita akan bisa mewujudkan murid yang percaya diri, murid yang bertanggung jawab, mandiri, sadar akan kesalahan dia, dan memiliki solusi sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Jika kita menerapkan posisi manajer ini. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling saya tekankan adalah posisi manajer, karena posisi ini adalah yang paling ideal bagi guru. Sebagai guru, sebaiknya, seharusnya kita berperan dalam posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai posisi kontrol yang lain. Oh ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misal dalam kasusnya itu murid terlambat datang ke sekolah. Kita analogikan pakai satu contoh ya Bapak Ibu ya. Satu kasus dalam berbagai posisi kontrol. Misal kasusnya adalah murid terlambat datang ke sekolah. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum akan mengatakan hal yang ada di depan. Sana kamu ambil sampah dulu sebelum kamu masuk ke kelas. Itu adalah guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Dia menghukum murid tersebut karena telat, padahal apa yang dia suruh kepada anak itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kesalahan yang dia lakukan. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang kesalahan siswa tersebut lakukan. Itu adalah sebagai penghukum. Lalu selain itu ada juga sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ketika ada murid yang terlambat datang sekolah, ini yang dia sampaikan. Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat? Kamu itu sudah membuat bapak ibu kecewa. Jadi si guru itu mengutarakan kekecewaannya kepada anak tersebut, supaya si anak tersebut merasa bersalah karena dia telah membuat guru tersebut kecewa. Itu adalah hal-hal yang dikatakan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Selain itu ada posisi kontrol teman. Jika guru memiliki posisi kontrol sebagai teman, ketika ada murid yang terlambat datang ke sekolah, hal yang mungkin dia katakan adalah ini Bapak Ibu, kali ini ibu atau bapak memaafkan kamu, karena kan sebagai teman ini ceritanya. Ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu bapak atau bantu ibu. Nah, dengan dialog yang seperti ini yang disampaikan oleh guru kepada murid, ada 2 kemungkinan. Mungkin saja siswa tersebut menuruti apa yang disampaikan oleh guru tersebut, atau bisa jadi cenderung menganggap remeh Bapak Ibu. Jadi karena ada perkataan tapi lain kali jangan terlambat lagi ya, bisa jadi dia kemarin saya terlambat tuh tidak ada konsekuensi apapun kok. Bapak Ibu itu kan baik, udah kayak teman sama saya. Jadi tidak ada efek jerak akhirnya di anak tersebut. Ini kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman. Ketika siswa melakukan kesalahan, bisa jadi anak tersebut tidak memiliki efek jerak sama sekali. Jadi dia akan cenderung mengulangi apa yang dia lakukan karena dia merasa gurunya itu adalah teman. Jadi dia tidak ada rasa segan sama sekali. Kemudian yang keempat, ketika murid terlambat datang ke sekolah, guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pemantau biasanya akan mengatakan hal seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita. Jadi acuannya itu ke aturan Bapak Ibu. Aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Bapak Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Posisi pemantau ini sudah cukup baik menurut saya karena apa? Mengacu pada aturan yang berlaku dan guru tersebut mengingatkan kesalahan anak tersebut agar tidak diulangi di kemudian hari. Hanya kekurangannya menurut saya, si anak jadi merasa masih ada sedikit intimidasi dari gurunya. Masih merasa dia melakukan hal tersebut karena masih ada faktor dari menghindari ancaman, menghindari hukuman dan sebagainya. Itu di posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi yang paling ideal yang harus kita terapkan adalah posisi manajer.
ketika murid terlambat datang ke sekolah, guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer akan mengatakan hal seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi dikembalikan ke si anak. Kesalahan yang mereka lakukan dikembalikan ke diri mereka sendiri. Mereka tahu nggak apa yang mereka lakukan? Menurut mereka, apa yang mereka lakukan itu salahkah atau benar-benar aja? Jadi dikembalikan lagi ke anak. Ketika anak tersebut sudah sadar dan menganggap bahwa oh iya yang saya lakukan itu salah, kita tanya lagi, jadi bagaimana sebaiknya? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Solusi yang keluar bukan dari guru, dari murid sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Apa pendapat dia, kita kembalikan ke diri dia. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini saya punya mini quiz, Bapak Ibu. Siap nggak kira-kira? Apakah Anda sudah siap? Siap. Para semangat banget ya, para jauh boleh tepuk tangan dulu untuk para semangat banget kayaknya. Semangat banget para ini hebatnya. Iya, guru yang sesungguhnya luar biasa para ini. Wes, senggol dong. Oke, kita lanjut. Apakah Anda sudah siap? Siap. Pertama, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Seorang guru yang mengatakan ini, membuat rasa bersalah. Ada yang punya pendapat lain? Saya kecewa sama kamu, membuat rasa bersalah. Mari kita periksa. Yeay! Sudah betul jawaban Bapak Ibu. Kalimat seperti ini dilontarkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu ini tidak bisa apa-apa ya? Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Penghukum Bu Caca. Ada yang punya pendapat lain? Kamu ini gak bisa apa-apa ya? Kamu tuh gak pernah belajar melakukannya. Penghukum Bu Dede. Ada pendapat lain? Kamu, Bu Nia, Bu Eva, Bu Rika? Pemantau, kata Bu Eva pemantau. Bu Rida pemantau. Bu Rika? Paroy pembuat rasa bersalah. Nah, beragam. Kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Oke? Buat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah ada 2, pemantau ada 2, yang 3 adalah penghukum. Kita coba lihat jawabannya. Yang betul Bu Caca, Bu Mia, dan Bu Dede. Tepuk tangan dulu dong. Bu Caca, Bu Mia, dan Bu Dede. Ini adalah penghukum. Kenapa kalimat ini dikatakan sebagai penghukum? Karena guru ini menjudge anak tersebut. Kamu gak bisa apa-apa. Kamu ini gak pernah belajar melakukannya. Padahal belum tentu anak tersebut gak pernah belajar. Mungkin saja dia belajar, dia berusaha semampunya melakukan hal tersebut. Tapi memang mungkin keterbatasan kemampuan akademik, keterbatasan kemampuan psikomotor dan sebagainya yang membuat anak tersebut akhirnya terhambat untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalimat ini saya katakan penghukum karena ini menjudge anak tersebut. Dan ini bisa sangat menjatuhkan mental anak Bapak Ibu. Kalimat seperti ini, kamu gak bisa apa-apa. Aduh, gak nyeri hati yang diomong gitu kan. Saya yakin ketika ada murid yang dikatakan seperti ini oleh guru, bisa jadi sampai dia dewasa dia tidak akan lupa dengan perkataan guru tersebut. Bisa jadi murid tersebut jadi dendam kepada guru tersebut. Ketika bertemu di jalan, tidak akan mau menyapa, boro-boro cium tangan, karena dia masih sakit hati. Ketika dia kecil, dia pernah dikatakan tidak bisa apa-apa. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu adalah aturan yang berlaku. Apa ini kira-kira? Posisi kontrol pemantau. Bu Caca, Bu Dede, Paroy, dan Bu Mia sepakat ini pemantau. Bu Rida sepakat? Pemantau.
Kira-kira kenapa nih pada bilang pemantau? Coba Bumia. Kira-kira kenapa Bumia bilang ini adalah pemantau? Ya, karena ini berkaitan dengan aturan. Masa terpacu ke aturan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuknya. Kata Bumia mengatakan ini pemantau karena di sini mengacu pada aturan ya Bumia ya. Coba kita cek bersama-sama. Yeay! Betul. Setuju, keren Bumia. Betul, ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau karena ini mengacu pada aturan. Jadi guru tersebut mengingatkan itu adalah aturan yang berlaku. Kamu tidak berhak mendapat nilai karena itu adalah aturan yang berlaku. Jadi ketika kalau guru memiliki posisi kontrol sebagai pemantau itu dia mengacu pada aturan Bapak Ibu. Dia mengingatkan aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, ayo enggak terakhir ini masih ada. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kenapa teman? Coba Pak Roy, paling kencang nih jawabnya Pak Roy. Apa ya? Iya, ada kalimat yang ayo gitu. Seakan-akan membantu gitu. Friendly banget kalau kata Friendly banget. Bumia. Iya, friendly banget, betul. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah jawab. Keren. Berarti apa yang sudah saya Oh iya, kita cek dulu. Tepuk tangan. Berarti apa yang sudah disampaikan sudah meresap ya ke Bapak Ibu ya. Sudah mulai membedakan nih bagaimana penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Betul, ini adalah kalimat teman karena yang dibicarakan oleh guru ini seakan-akan dia adalah teman, ada persuasinya. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Nah ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Sudah kan? Satu lagi Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan manajer? Kira-kira karena apa manajer? Coba buka Pak. Kenapa ini manajer? Di situ ada pertanyaan untuk kedepannya mau seperti apa? Kedepannya mau seperti apa? Oke, jadi menanyakan solusinya karena tersebut tadi. Gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Eva. Kita cek apakah betul. Iya, betul. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi itu Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol guru beserta contoh-contoh penerapan di sekolah. Oke. Setelah dari posisi kontrol, ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa mengutarakan pendapat Bapak Ibu? Kenapa istilahnya harus keyakinan, bukan aturan? Padahal sama-sama harus dilakukan di kelas. Kenapa Bu Caca? Keyakinan buat bersama di dalam kelas. Kalau peraturan itu Ya, sepihak. Oke, betul. Terima kasih Bu Caca dan Bu Mia. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Caca tadi, bahwa kenapa sih harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas, padahal intinya adalah sama-sama yang harus dilakukan oleh anak di dalam kelas, yaitu tadi, karena ketika keyakinan kelas itu disepakati atau dibuat dari anak-anak sendiri, jadi mereka yang melakukan, mereka yang menginisiasi. Kalau peraturan itu cenderung satu arah, guru yang membuat aturan, siswa harus menuruti. Jadi kalau peraturan kelas itu siswa tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Tiba-tiba sudah tersusun, entah oleh guru, staf ataupun kepala sekolah, peraturan itu sudah disusun, anak diharuskan untuk menerapkan atau menyepakati, mengikuti aturan tersebut. Sedangkan keyakinan kelas, mereka yang menginisiasi, mereka juga yang akan menerapkan. Itu keyakinan kelas. Nah, di sini ada ilusi antara peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memilih peraturan tentang protokol kesehatan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Jadi antara peraturan dan keyakinan sebetulnya tujuannya sama Bapak Ibu. Seperti contoh di ilusi ini. Kenapa ada peraturan tentang protokol kesehatan? Padahal kan tujuan peraturan tersebut diterapkan, tujuannya kan untuk keselamatan atau kesehatan. Pun ketika ini menjadi keyakinan,
Kan keyakinan tersebut dilakukan karena si orang misal tidak ingin sakit, orang ingin selamat, makanya harus memakai masker. Tujuannya sebetulnya sama. Tetapi dengan istilah peraturan dan keyakinan, kalau keyakinan itu karena dari faktor intrinsik, artinya si siswa yang menginisiasi, siswa juga yang, jadi si siswa itu cenderung lebih bertanggung jawab dalam melakukan hal tersebut karena tidak ada paksaan, karena itu mereka sendiri yang menginisiasi. Kalau peraturan itu si anak karena merasa diatur, akhirnya jadi cenderung tidak mau menuruti, cenderung membangkang karena merasa ini bukan dia yang bikin, saya nggak mau ngikutin apa yang dia sampaikan. Itu kalau peraturan. Berbeda dengan keyakinan, meskipun tujuannya mungkin sama, tetapi karena keyakinan itu memiliki nilai atau arti yang lebih positif, maka anak atau orang cenderung mengikuti apa yang ada di keyakinan kelas daripada di peraturan kelas. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas ada beberapa unsur yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Keyakinan kelas bisa saja bersifat abstrak. Misal di dalam kelas dilarang mencoret-coret tembok. Itu kita anggap abstrak. Gak akan ada anak nyara-nyara tembok, paling itu dibuka atau di meja. Tapi kalau di kelas tersebut aturan. Kalau di kelas tersebut keyakinan ini relevan untuk diterapkan, kenapa tidak? Mungkin saja ada anak yang memang hobi mural, jadi ketika di kelas nganggur dikit, tugas sudah selesai, posisi dia dekat dengan tembok, dicoret gambar apa gajah dan sebagainya. Bisa saja relevan. Itu adalah keyakinan kelas, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal yang tadi sudah kita bahas di awal, yang di profil pelajar Pancasila, yang di IBO primary dan sebagainya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada isinya itu perkataan atau kalimat negatif. Misal, dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Dilarang itu kalimat negatif Bapak Ibu. Jadi jika ada aturan larangan untuk membawa makanan ke dalam kelas, mungkin bisa diganti istilahnya dengan makan hanya di luar kelas. Tidak ada istilah larangan, tidak ada istilah tidak diperkenankan A, tidak diperkenankan B dan sebagainya. Itu di keyakinan kelas dihindari ya Bapak Ibu ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu tidak ada yang panjang-panjang, simple. Hanya kata atau kalimat singkat mungkin. Jadi supaya apa? Supaya mudah diingat. Ketika anak lebih mudah mengingat, maka penerapannya juga akan lebih bisa konsisten dilakukan. Karena dia ingat bahwa itu adalah aturan kelas kita, bahwa itu adalah keyakinan kelas kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan yang kita buat itu harus mengacu kepada sekolah kita. Harus melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Karena apa? Keyakinan tersebut akan dilaksanakan di sekolah, akan diterapkan oleh siswa kita. Jadi harus mengikuti bagaimana kondisi dan situasinya. Tidak bisa kita membuat keyakinan kelas menyamaratakan dengan sekolah lain. Misal kita lihat di sekolah lain yang notabene misal sekolah bertaraf internasional lah taruh. Bapak Ibu melihat keyakinan kelasnya bagus, bisa diadopsi, langsung diterapkan secara mentah-mentah di kelas kita. Apa itu efektif? Belum tentu efektif, karena situasi dan kondisi di sekolah kita tidak sama dengan situasi dan kondisi di sekolah lain. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas harus menyesuaikan dengan kondisi kelas kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah semua warga kelas dilibatkan saat proses pembuatan keyakinan kelas. Ini bedanya dengan peraturan kelas yang paling mendasar termasuk ini. Jadi kalau peraturan kelas itu cenderung satu arah, dibuat oleh guru, bisa jadi disusun oleh kepala sekolah dan sebagainya. Murid hanya menerapkan. Tapi dalam keyakinan kelas, murid terlibat dalam penyusunannya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini, nilai-nilai yang dia yakini, itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Sehingga dia tidak merasa ada paksaan atau tekanan dari orang lain untuk
menerapkan keyakinan kelas tersebut. Tuh Bapak Ibu. Nah, langsung menyambung nih dari keyakinan kelas. Ada namanya segitiga restitusi. Ini yang definisi yang saya cantumkan di sini adalah definisi yang sudah saya rangkum versi saya gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah saya mempelajari tentang segitiga restitusi, yang saya rangkum segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang tujuannya membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah proses segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Bedanya apa sih ketiga tahapan ini? Mari kita buka satu per satu Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan kepada prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari pelajaran. Setiap kesalahan mengandung pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk jadi pedoman atau acuan supaya kita lebih baik ke depannya. Ini adalah prinsip dasar dari tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimat yang bisa diutarakan oleh guru pada tahap menstabilkan identitas. Di sini ada 4 contoh yang saya tulis. Yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Artinya ketika ada anak yang salah, misal meledek temannya di dalam kelas, mengejek temannya. Dalam tahap ketika kita menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan kepada siswa tersebut bahwa berbuat salah itu wajar. Wajar, kesalahan itu adalah suatu kewajaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa juga ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu hanya mau nyari solusi. Ibu tidak akan menyalahkan kamu, misal. Ibu tidak akan menyalahkan kamu. Yuk kita cari solusi bersama-sama. Itu termasuk bagian dari tahapan menstabilkan identitas. Yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak menyalahkan anak secara langsung Bapak Ibu. Kita stabilkan identitasnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di contoh ini. Tahap berikutnya, tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan kepada prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi setiap perilaku, baik itu salah maupun benar, ada motivasi atau kebutuhan yang mendasari perilaku tersebut. Ada kebutuhan yang mendasari perilaku tersebut. Contoh kalimat yang bisa diutarakan oleh guru ketika menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi pada tahap validasi tindakan yang salah ini, yang pertama, contohnya adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu kayak gini. Iya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu kayak gini. Kemudian, padahal kamu kan bisa aja lebih parah loh dari ini. Tapi kamu tidak melakukan itu, kamu hanya seperti ini. Itu adalah contoh kalimat tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Misal ada anak yang dihina, diledek oleh temannya, misal dipanggil nama bapaknya yang biasa kita jumpai, biasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Anak mau ngeledek nama bapaknya, dasar Rahmat, misal. Nama bapaknya Rahmat gitu kan. Itu anak mengejek. Anak yang dihina ini tidak terima, merasa dilecehkan ayahnya karena disebut namanya oleh si temannya. Bela diri, ditonjok si temannya beledur. Kita langsung salahkan anak ini? Tidak. Kita bisa selesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini berguna untuk itu. Jadi kita tahu apa sih alasannya si anak kok bisa sampai mukul dia. Kenapa kamu tiba-tiba mukul sampai dia biru, sampai dia berdarah, pelipisnya dan sebagainya. Ternyata itu alasannya. Menggunakan ini, dengan kita menerapkan segitiga restitusi, kita akan bisa mengetahui hal yang melatar belakangi perilaku anak lebih dalam, Pak Ibu. Yang terakhir, kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting dari kamu. Jadi ada kita kasih penguatannya kepada anak tersebut bahwa jangan sampai dia merasa yang dia lakukan itu nggak berguna, yang dia lakukan itu salah, hanya merugikan orang lain. Jadi kita kasih penguatan bahwa yang dia lakukan itu tidak sepenuhnya buruk karena ada alasannya. Gitu. Ini di tahap yang kedua.
Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan ini tuh berdasarkan prinsip bahwa teori kontrol, prinsip teori kontrol yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ini adalah kaitannya ke sana. Jadi, pada dasarnya kita itu memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi motivasi itu dari dalam diri. Motivasi terkuat itu adalah motivasi dari dalam diri, bukan dari orang lain. Oke? Yang bisa dikatakan oleh guru di tahap menanyakan keyakinan ini, satu, apa keyakinan kelas kita. Jadi dikaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati, supaya si anak tersadar bahwa apa yang dia lakukan itu, oh ternyata bertentangan ya dengan keyakinan kita, keyakinan yang sudah dibuat sendiri. Jadi kenapa dia dikatakan salah? Karena memang yang dia lakukan itu bertentangan dengan aturan yang sudah dia inisiasi sendiri. Gitu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita tanya pendapat anak tersebut. Di menanyakan keyakinan ini kita mengorek tentang pendapat anak tersebut terkait kesepakatan yang sudah berlaku, keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi bisa jadi si anak itu suka pukul temannya karena aku pengen jadi petinju, Bu. Ini tuh saya lagi latihan. Menurut dia latihan, tapi pada kenyataannya kan merugikan orang lain. Itu harus kita luruskan. Sebagai guru kita harus meluruskan ketika ada anak yang memiliki pandangan atau pemikiran yang keliru atau kurang benar. Salah satu upayanya yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya contoh yang sudah saya terapkan sendiri terkait penerapan segitiga restitusi. Terdengar Bapak Ibu? Ini sambil saya jelaskan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya lakukan saat itu ada anak kelas saya, 2 orang ini nih, Asya dan Hafiz namanya. Mereka bertengkar di dalam kelas saat sedang pelajaran agama. Bukan saat dengan pelajaran saya, kebetulan saat itu saat sedang belajar agama. Kemudian Pak Rusmat selaku guru PAI datang ke ruang guru menghampiri saya. Datang ke ruang guru, saya jelaskan aja Bapak Ibu ya. Datang ke ruang guru, Pak Rusmat itu menjelaskan kepada saya, Bu, ada yang berantem di kelas. Saya tanya, siapa Pak? Pak Rusmat menyampaikan Asya dan Hafiz. Saya langsung panggil, karena ketika kalau di kelas kan sedang belajar agama, jadi saya secara pribadi saya panggil kedua siswa ini. Saya panggil lalu saya konfirmasi masalahnya mengenai tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi. Saya tanyakan mereka kenapa bisa sampai berbuat begitu. Anak ini melakukan itu tuh bukan karena tanpa alasan gitu. Jadi ini itu awalnya mereka itu lagi buka handphone Bapak Ibu. Handphonenya anak perempuan, tapi bukan salah satu dari sini, ada anak lain dibuka handphonenya. Ada fotonya si Asya ini kalau tidak salah. Ada fotonya si Asya. Kemudian si Asya nanya, cantik nggak ke temannya? Yang jawab si Hafiz, nggak cantik. Gitu. Si Hafiz yang bilang nggak cantik. Asyanya tersinggung dibilang nggak cantik. Asyanya tersinggung dibilang nggak cantik. Langsung mukul pipinya si Hafiz. Asya menganggap itu hanya mendorong Bapak Ibu. Asyanya menganggap saya nggak keras Bu, tapi Hafiz menganggap dia nampar saya Bu. Menurut Hafiznya. Jadi ada kesalahpahaman antara keduanya, ada perbedaan pendapat. Jadi saya waktu itu menyelesaikan masalah ini menggunakan segitiga restitusi. Karena itu tadi, baik dari sisi Asya maupun dari sisi Hafiz, mereka punya alasan masing-masing melakukan hal tersebut. Setelah saya selesaikan menggunakan 3 tahapan yang ada di segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Akhirnya saya tanyakan ke mereka sendiri, terlepas dari alasan apapun yang Hafiz lakukan kepada Asya atau alasan apapun yang Asya lakukan kepada Hafiz, adakah keyakinan yang sudah kita susun bersama kemarin yang bertentangan dengan perilaku kamu ini? Dan mereka sendiri yang menyampaikan, Bapak Ibu, ada Bu. Yang mana keyakinan kelas yang tidak diterapkan oleh kalian, yang dilanggar oleh kalian melalui perilaku kalian sekarang ini? Mereka sendiri yang bilang, kita sepakati untuk tidak saling membuli Bu. Nah, berarti kalian ini yang kalian lakukan sekarang apa? Termasuk membuli Bu.
Dia kan membuli ngeledek saya nggak cantik, Bu. Menurut Asya. Menurut Hafiz dia membuli secara fisik, orang dia nampar saya. Menurut Hafiz. Jadi mereka tahu yang mereka lakukan itu adalah tindakan melanggar keyakinan kelas. Saya tanya lagi ke mereka, jadi karena menurut kalian yang kalian lakukan ini adalah pelanggaran keyakinan kelas, jadi harusnya bagaimana sikap kalian? Harusnya bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan? Mereka sendiri yang memberi solusi. Kita harus saling maafin, Bu. Kita harus saling minta maaf. Setelah itu tidak boleh mengulangi lagi karena ada keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dari 3 tahapan segitiga restitusi, akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka tahu keyakinan yang mereka langgar dan mereka sendiri yang mempunyai solusi atas tindakan yang mereka lakukan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kemarin, Bapak Ibu, di dokumentasi ini. Oke, video tadi adalah materi terakhir dari diseminasi saya hari ini terkait budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga apapun yang bisa saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan hari ini memiliki manfaat atau dampak positif untuk Bapak Ibu semua. Terlepas dari meskipun sudah ada, saya menyampaikan ini sudah melalui ilmu yang sudah saya pelajari, tetapi pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, Bapak Ibu. Jadi apapun yang saya sampaikan, semaksimal apapun saya berusaha menyampaikan yang terbaik, saya yakin sedikit banyak pasti akan masih ada kekurangan. Untuk itu kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Akhirul kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.